teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa menyesalnya, betapa ruginya ketika kita ya diberikan sebuah kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini, tapi kita gunakan kepada hal yang salah. Misalnya kita mencintai orang-orang yang dia sendiri tidak mencintai Allah, misalnya dia sendiri tidak taat kepada Allah, atau yang nauzubillahnya pada saat sekarang ini misalnya banyak para anak muda saat sekarang ini mencintai orang-orang, para idola yang bahkan kafir. Bolehkah aku mengenalmu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di 16 pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islamiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki poin keempat atau bab keempat, yaitu cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali buat kita semua, teman-teman semua. Kenapa? Karena kita dan sebagian kaum muslimin itu kadang-kadang lupa siapa yang harusnya kita cintai, siapa yang seharusnya kita jadikan teman, siapa yang seharusnya kita jadikan sahabat, dan siapa seharusnya orang-orang yang kita benci, ya. Dan itulah kenapa bab ini tentang cinta dan benci karena Allah. Jadi semuanya harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab ini Rasulullah SAW pernah bersabda, yang hadis dari Abu Hurairah yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu 1, pemimpin yang adil, pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah semasa hidupnya, seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik dan berkedudukan untuk berzina, tetapi dia berkata, aku takut kepada Allah, seorang yang memberi sedekah tetapi dia merahasiakannya seolah-olah tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kirinya, dan seseorang yang mengingat Allah di waktu sunyi sehingga bercucuran air matanya. Masya Allah. Jadi ayat ini, hadis ini ya sebagai pembuka untuk kita semua bahwa ada salah satu naungan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan lagi, kecuali hanya ada naungan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Yaitu salah satunya itu yang jadi poin kita di bab ini adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Masya Allah, ini luar biasa ya, mencintai sesama muslim. Terus ya, hadis dari Abu Hurairah juga riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya sungguhnya kelak di hari kiamat Allah akan berfirman, di mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, pada hari ini aku akan memberikan naungan kepadanya dalam naunganku di saat tidak ada naungan kecuali naunganku. Jadi ini hadis pelengkap, penjelas ya terhadap hadis yang tadi juga, berkaitan dengan Allah nanti akan kumpulkan orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Masya Allah. Terus hadis dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Muslim berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, demi zat yang jiwaku di tangannya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan kalian hingga kalian saling mencintai. Tidakkah kalian suka aku tunjukkan pada satu perkara? Jika kalian melakukan, niscaya kalian akan saling mencintai. Maka sebarkanlah salam di antara kalian. Nah, ini sebuah kebiasaan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu seringlah memberikan salam kepada saudara kita. Kenapa? Karena dalam salam itu seringnya kita mengucapkan salam kepada saudara kita sesama muslim, maka akan tumbuh rasa cinta pada diri kita, akan tumbuh rasa saling mencintai di antara sesama muslim tersebut ya. Rasulullah SAW, belum sempurna keimanan kalian hingga kalian saling mencintai, adalah bentuk dalalah yang menunjukkan dasar besarnya pahala saling mencintai karena Allah. Masya Allah, ini sesuatu yang luar biasa ya, kalau kita menautkan rasa cinta itu karena Allah, maka pasti tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena kita tidak perlu kecewa terhadap orang lain. Misalnya ketika kita berbuat baik kepada orang lain karena Allah, karena cinta kita ya yang kita pautkan kepada Allah, tapi ternyata misalnya
perbuatan baik kita itu tidak dibalas baik lagi sama orang tersebut, ya it's okay, enggak masalah, no problem gitu kan. Kenapa? Karena kita melakukan itu atas dasar cinta kita karena Allah. Jadi pasti ketika kita melakukan kebaikan itu Allah pasti balas kebaikan kita. Jadi tidak akan mungkin ada rasa rasa kekecewaan pada diri kita ya. Ini luar biasa, Masya Allah. Hadis Mu'az riwayat At-Tirmidzi, beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Berkata Mu'az, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Allah Azza wa Jalla berfirman, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Para nabi dan syuhada pun tertarik oleh mereka. Masya Allah. Dan bayangin gak, ini hadis yang disampaikan ini ketika Allah memberikan mimbar-mimbar dari cahaya kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah itu tadi, bahkan para syuhada dan para nabi pun tertarik ketika melihat mereka. Ya, ini luar biasa. Kalau kita tidak bisa menjadi orang-orang yang soleh, kalau kita tidak bisa menjadi para syuhada, kalau kita bukanlah seorang nabi, maka ada salah satu hal menarik yang diberikan Allah. Itulah ketika kita bisa saling mencintai karena Allah. Nah, terus hadis Anas bin Malik riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Beliau berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah, ada seseorang yang mencintai orang lain, tapi dia tidak mampu beramal seperti amalnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahbab. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Masya Allah. Jadi ketika kita melihat seorang Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah. Melihat para ulama, kita cinta kepada para ulama. Padahal kita tidak mampu mungkin melakukan amal-amal seperti para ulama, tidak mampu melakukan amal-amal seperti para tabi'in, tidak mampu beramal seperti para sahabat. Kita mungkin tidak mampu bersedekah seperti para ahli sedekah. Kita tidak mampu melakukan tahajud seperti para ahli tahajud. Kita tidak mampu melakukan amal soleh seperti para solihin. Dan kita tidak mampu mungkin untuk memberikan hukum-hukum dalam kehidupan ini seperti para mufti, para ulama. Namun kata Rasulullah, ketika kita mencintai mereka, walaupun kita tidak bisa seperti mereka, namun kita mencintai mereka karena Allah, kata Allah, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Insya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa menyesalnya, betapa ruginya ketika kita diberikan sebuah kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini, tapi kita gunakan kepada hal yang salah. Misalnya kita mencintai orang-orang yang dia sendiri tidak mencintai Allah, misalnya dia sendiri tidak taat kepada Allah, atau yang nauzubillahnya pada saat sekarang ini misalnya banyak para anak muda saat sekarang ini mencintai orang-orang, para idola yang bahkan kafir, bahkan dia tidak beriman kepada Allah, dia menutup dirinya untuk beriman kepada Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Anda bisa bayangin ya, di mana mereka ditempatkan oleh Allah di yaumil qiyamah nanti. Ketika mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dipastikan mereka itu tidak akan mungkin berada di surga. Terus kita mengikuti mereka, ya siap-siaplah kita akan bersama mereka mengenyamnya, menikmati panasnya api neraka. Naudzubillah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari ya kita pahamkan pada diri kita terutama, dan teman-teman kita, anak-anak muda kita, saudara-saudara kita, bahwa cintailah orang-orang yang patut kita cintai. Cintai karena Allah, cintai orang yang mencintai Allah, maka kita akan bersama dengan mereka. Ya, mudah-mudahan insyaallah. Terus hadis dari Abu Dzar yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Hibban. Beliau berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika ada seorang yang mencintai satu kaum tapi tidak mampu beramal seperti mereka? Rasulullah bersabda, engkau wahai Abu Dzar dan bersama siapa saja yang engkau cintai. Abu Dzar berkata, maka aku berkata, sungguh aku mencintai Allah dan Rasulnya. Abu Dzar mengulanginya 1 dan sampai 2 kali. Masya Allah. Jadi Abu Dzar adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, insya Allah. Kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai.
Hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, beliau berkata, seorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai satu kaum tapi tidak mampu menyusul amal soleh mereka? Maka Rasulullah SAW bersabda, seorang akan bersama orang yang dicintai. Ini pengulangan hadis ini sangat banyak, jadi bisa antum pastikan hadis ini adalah hadis yang sahih, masya Allah ya. Terus di sini ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Beliau berkomentar, hadis ini sahih isnadnya meski tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, wahai Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, ada apa ya Rasulullah? Ia mengatakannya 3 kali. Rasulullah bertanya, apakah engkau tahu tali keimanan manakah yang paling kuat? Kata Rasulullah. Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu, ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, tali keimanan yang paling kuat adalah loyalitas kepada Allah dengan mencintai dan membenci segala sesuatu hanya karenanya. Hadis ini ya mengatakan kepada kita, juga menggambarkan kepada kita bahwa salah satu bentuk tali keimanan yang sangat kuat di dalam Islam itu adalah ketika kita membenci dan mencintai karena Allah. Kita tahu siapa yang kita cintai, kita tahu siapa yang kita benci. Ada orang-orang, ada saudara-saudara kita yang dizolimi, misalnya yang di Palestina, misalnya dizolimi, dianiaya, mereka terus dijajah dengan dengan fisik, ya. Maka kita patut pertama merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di sana. Kita merasa sedih juga. Kenapa? Karena sesama Muslim itu ibaratkan satu tubuh. Jika ada sebagian tubuh yang sakit, maka tubuh yang lain juga ikut merasakan. Dan kita harus membenci orang-orang yang telah menganiaya saudara-saudara kita yang ada di sana. Nah, itulah seorang Muslim seharusnya bersikap. Jadi bukan malah berbicara, itu kan Palestina, bukan Indonesia. No, kenapa? Karena Islam tidak dibatasi oleh teritorial, tidak dibatasi oleh sekat wilayah. Kenapa? Karena kita bersaudara karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya ini bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan pertama pada diri saya sendiri, mudah-mudahan mohon doanya bisa saya amalkan, dan jika ini bermanfaat mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengamalkan. Dan walaupun kita hanya bertemu lewat media sosial, kita bertemu lewat video, tapi mudah-mudahan Allah nantinya perkumpulkan kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita saling mencintai karena Allah, ya, dan saling membenci kepada orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tidak hanya kumpulkan kita di dunia, Allah pertemukan kita di dunia, Allah kenalkan kita di dunia, walaupun mungkin sebagiannya kita tidak pernah bertemu secara langsung, tapi mudah-mudahan Allah kumpulkan juga kita nanti di yaumil kiamah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.